Perkenalkan, nama saya Frida Kusuma Wardani. Nama saya Tema Exaudi Daily. Nama saya Fadia Friliani Hasanah. Nama saya Nabila Zain. Nama saya Vina Visi Hamidah. Kami mahasiswa Universitas Nasional, kelompok 1, mata kuliah Perpajakan 1, kelas R01 akan menjelaskan tentang pemenuhan kewajiban pajak dan contoh perhitungan pajak, versi fiskal, penerapan tarif PPh, sampai menghitung pajak apakah lebih bayar atau kurang bayar. Yuk, simak video berikut ini. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terbagi dalam 1. Pemeriksaan khusus dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berdasarkan konkret maupun hasil analisis resiko. 2. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka: pertama, penerbitan nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Kedua, penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak. Ketiga, penentuan saat produk dimulai. Keempat, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Kelima, penentuan besarnya biaya pada tahap eksploitasi. Keenam, penagihan pajak. Ketujuh, keberatan. Kedelapan, pengumpulan bahwa bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Kesembilan, penghapusan NPWP atau pencabutan PKP secara jabatan. Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang dilampirkan dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan produk hukum yang dapat berupa: 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Nomor 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 3. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkan LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP. Hak dan kewajiban wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Wajib pajak berhak: A. Meminta pemeriksaan pajak untuk: pertama, memperlihatkan tanda pengenalan dan surat perintah pemeriksaan. Kedua, memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Ketiga, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksaan apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan. Keempat, memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Bagian B, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Bagian C, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Bagian D,
mengajukan permohonan quality asuransi atau pemeriksaan dalam hal belum disepakati dalam hukum koreksi pemeriksaan. Dan bagian E, mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan. Wajib pajak berkewajiban. Bagian A, memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu. Bagian B, memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan penghasilan. Bagian C, memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Bagian D, memberikan kesempatan tim pemeriksaan untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya. Bagian E, memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang dapat berupa 1. Menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan atau keahlian khusus. Nomor 2, memberikan bantuan kepada tim pemeriksaan untuk membuka barang bergerak atau tidak bergerak. Dan nomor 3, menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak. Bagian F, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Bagian G, menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan bagian H, memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diperlukan. Pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, seperti penyerahan barang oleh rekan kepada bendaharawan pemerintah, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong mewah. Pemungutan PPh pasal 22 meliputi 1. Pembelian barang oleh instansi pemerintah, 2. Kegiatan impor barang, 3. Produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan otomotif, 4. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul. 5. Pemungutan PPh atas penjualan barang yang tergolong mewah. Wajib pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atau dapat juga sekaligus sebagai pihak yang dipungut PPh pasal 22. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah. Nilai ini sudah termasuk PPN. Maka, berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Jawabannya yaitu 150.000. Nah, dari mana? Yang pertama, diketahui nilai kontrak termasuk PPN itu 11 juta rupiah. Lalu DPP 100 dibagi 110 dikali 11 juta rupiah, maka mendapatkan hasil 10 juta rupiah. PPN yang dipungut adalah 10% dari DPP, yaitu 1 juta rupiah, dan maka PPh pasal 22 yang dipungut adalah 1,5% dikali 10 juta rupiah, maka mendapatkan hasil 150.000. Atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah 1. Pembayaran atas penyerahan barang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah yang meliputi jumlah kurang dari 1 juta rupiah. Kedua, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air, PDAM, dan benda-benda pos.
Dan yang ketiga, pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial atau JPS oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Selanjutnya, pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Wajib pajak badan ditunjuk untuk pemotongan PPh pasal 23, sedangkan wajib pajak pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh pasal 23. Demikian sebaliknya. Apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 dan pemberi penghasilan atau pemberi kerja juga merupakan pemotong PPh pasal 23, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh pasal 23 oleh si pihak pemotong tersebut. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta rupiah yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Nah, berapa pemotongan PPh pasal 23 atas dividen ini? Jawabannya adalah PPh pasal 23 yaitu 15% dikali 30 juta rupiah, maka mendapatkan hasil 4.500.000 rupiah. Saat terhutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu tanggal 31 Mei 2015. Saat penyetoran paling lambat 10 Juni 2015 dan saat pelaporan paling lambat 20 Juni 2015. Koreksi fiskal merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembentulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukannya koreksi fiskal, wajib pajak perlu mengetahui kebijakan fiskal, sehingga untuk pelaporannya dapat dilakukan melalui Dirjen Pajak. Koreksi fiskal biasanya terjadi adanya perbedaan dalam perlakuan ataupun pengakuan penghasilan dan biaya yang terdapat di laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Tujuan koreksi fiskal yaitu melakukan penyesuaian antara penghasilan dengan wajib pajak sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan. Penyebab koreksi fiskal. Untuk mengetahui koreksi fiskal, biasanya koreksi fiskal dibagi dua perbedaannya, yaitu 1. Perbedaan beda tetap merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial dan tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contoh biaya: 1. Biaya pajak penghasilan, 2. Biaya sumbangan, 3. Biaya sanksi perpajakan. Contoh penghasilan: 1. Sumbangan, 2. Penghasilan bunga deposito, 3. Hibah. 2. Perbedaan beda waktu merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui pada saat ini oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya, tetapi tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contoh biaya: 1. Biaya sewa, 2. Biaya penyusutan. Contoh penghasilan: 1. Pendapatan lebih selisih kurs. Jenis koreksi fiskal. Bagi sistem perpajakan Indonesia, ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak atau PKP. Beberapa di antaranya yaitu pajak penghasilan 21, 22, 23, 24, PPh 4 ayat 2 atau final, dan PPh 26. Selain itu, ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan atas barang mewah PPNBM. Dalam penerapan perlakuan koreksi fiskal terdapat adanya peraturan perpajakan UU nomor 36 membahas tentang koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif dilakukan penambahan melalui laporan laba rugi komersial wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan dengan pembukuan maupun perhitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang.
2. Koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif dilakukan pengurangan melalui laba komersil dan penghasilan kena pajak melalui PPh terhutang. Tarif PPh Badan. Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha dibedakan menjadi beberapa jenis. Tarif tersebut dikategorikan berdasarkan dengan jumlah pendapatan yang didapatkan badan usaha tersebut pada 1 tahun pajak. Jenis tarif pajak penghasilan badan usaha dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto hingga 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak PPh final, yakni PPh Pasal 4 Ayat 2. Perhitungan pajaknya 1% dikali seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan. Sementara berdasarkan PP 46 tahun 2013, wajib pajak ataupun badan usaha harus menyetorkan pajak PPh tersebut tiap bulan dan paling lambat tanggal 15. Kedua, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih dari 50 miliar per tahun, besarnya tarif pajak penghasilan atau PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal, yaitu 25% dikali laba bersih sebelum pajak. Yang ketiga, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 miliar serta kurang dari 50 miliar per tahun, badan usaha ini dikenakan dua tarif perhitungan pajak. Tarif dengan besar 12,5% bagi pajak penghasilan yang memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto hingga 4,8 miliar dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto 4,8 sampai 50 miliar. Contoh kasusnya, Koperasi Unit Desa Maju Jaya telah menghitung jumlah PPh terhutang tahun pajak 2011. Diketahui PPh terhutangnya dalam setahun sebesar 12 juta. Pada 2012, koperasi memperoleh laba yang lebih banyak. Sudah dihitung kembali pajak terhutang pada 2012 adalah 15 juta. Angsuran dari PPh pasal 25 selama setahun 2012 atau 12 bulan adalah 1 juta dikali 12. Jadi besarnya 12 juta. Asumsinya pembayaran tahun berjalan. PPh pasal 29 tahun 2012 yang wajib dilunasi KUD Maju Jaya adalah PPh terhutang dikurang angsuran PPh pasal 25 atau 15 juta dikurang 12 juta. Jadi besarnya 3 juta rupiah. Ini merupakan data keuangan PT Sejahtera untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2018. PT Sejahtera mempunyai beberapa pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda oleh aturan perpajakan sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Berikut ini adalah penyebab terjadinya perbedaan tersebut. A. Dalam biaya gaji terdapat biaya fasilitas menempati fasilitas apartemen yang dinikmati oleh direktur dibayar oleh perusahaan sebesar 4.800.000. B. Perhitungan penyusutan dapat dilihat pada tabel di samping. Pada tahun sebelumnya, wajib pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus. C. Di dalam beban perjalanan terdapat biaya tiket ke luar negeri atas nama istri dan anak dari Bapak Herman sebesar 20 juta rupiah. D. Beban gaji staf administrasi yang tidak ada buktinya sebesar 7 juta rupiah. E. Beban rekreasi karyawan adalah jalan-jalan ke Taman Impian Jaya Ancol. F. Dalam beban administrasi lain terdapat biaya sumbangan ke panti asuhan sebesar 2 juta rupiah. G. Di dalam pendapatan sewa terdapat sewa bangunan dengan nilai net sebesar 20 juta rupiah. H. Pendapatan bunga berasal dari bank dan merupakan nilai bersih setelah PPh final sebesar 8 juta rupiah. Diminta 1. Buatlah laporan fiskalnya. 2. Buatlah laporan PPh badan terhutangnya. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai koreksi fiskal. Dan pertama kita menganalisis soal tersebut dahulu. Pertama, dalam biaya gaji terdapat biaya fasilitas menempati fasilitas apartemen yang dinikmati oleh direktur dibayar oleh perusahaan sebesar 4.800.000. Artinya ada fasilitas untuk direktur. Dalam pajak tidak diperbolehkan termasuk dalam pengurang laba kita. Jadi masuknya ke koreksi fiskal positif. Kedua, penghitungan penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tahun sebelumnya, wajib pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus. Sebagaimana kita ketahui bahwa perhitungan komersialnya adalah
harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Kalau di fiskal adalah berdasarkan perhitungan dari perpajakan. Di sini ada gedung, contohnya umur ekonomisnya 25 tahun, berarti perhitungan fiskalnya adalah 5% dikali dengan 1.900.000.000. Lalu yang kedua ada kendaraan. Berarti kendaraan perhitungan fiskalnya adalah 12,5% dikali dengan 480 juta. Hasilnya adalah 60 juta. Yang ketiga ada mesin. Mesin umur ekonomisnya 8 tahun, berarti perhitungan fiskalnya adalah 12,5% dikali dengan 160 juta, berarti hasil fiskalnya adalah 20 juta. Lalu ada peralatan, umur ekonomisnya adalah 5 tahun, berarti perhitungan fiskalnya adalah 25% dikali 90 juta adalah 22.500.000. Inventaris, umur ekonomisnya adalah 5 tahun, berarti perhitungan fiskalnya adalah 25% dikali dengan 30 juta, hasilnya adalah 7.500.000. Setelah kita jumlah, hasil komersial adalah 150.400.000. Perhitungan fiskalnya setelah ditotal adalah 205 juta rupiah, berarti ada selisih, yaitu selisihnya 54.600.000. Berarti ini termasuk ke dalam koreksi fiskal negatif karena beban kita bertambah. 3. Di dalam beban perjalanan terdapat biaya tiket ke luar negeri atas nama istri dan anak dari Bapak Herman sebesar 20 juta. Artinya kita membiayai keluarga Bapak Herman. Di dalam pajak tidak diperbolehkan karena Bapak Herman bukan siapa-siapa kita. Jadi masuk ke dalam koreksi fiskal positif. Selanjutnya, beban gaji staf administrasi yang tidak ada buktinya sebesar 7 juta rupiah. Artinya, karena tidak ada buktinya, jadi mengurangi beban kita. Masuklah ke koreksi fiskal positif. Yang selanjutnya, beban rekreasi karyawan adalah jalan-jalan ke Taman Impian Jaya Ancol. Artinya, ini adalah natura. Natura di dalam pajak tidak diperbolehkan, jadi masuknya ke koreksi fiskal positif. Di dalam beban administrasi lain terdapat biaya sumbangan ke panti asuhan sebesar 2 juta rupiah. Artinya sumbangan tidak termasuk ke dalam perpajakan. Ada beberapa yang masuk ke dalam perpajakan. Jadi di sini termasuk koreksi fiskal positif. Selanjutnya, di dalam pendapatan sewa dapat sewa bangunan dengan nilai net sebesar 20 juta rupiah. Artinya karena sudah terkena dengan pajak final, tidak boleh dikurangi pajak lagi. Kita harus mengurangi pendapatan kita, jadi laba kita berkurang. Jadi masuknya ke koreksi fiskal negatif. Selanjutnya, pendapatan berasal dari bank dan merupakan nilai bersih setelah PPh final sebesar 8 juta rupiah. Artinya tidak boleh ditambah sebagai pendapatan. Jadi kita harus mengurangi laba kita dan ini masuk ke dalam koreksi fiskal negatif. Setelah kita menganalisis, sekarang kita akan membuat laporan koreksi fiskal. Di sini ada penjualan di komersialnya 10.500.000.000 rupiah. Karena tidak ada koreksi fiskal atau negatif, jadi angka yang ada di komersial langsung kita pindahkan ke fiskal. Penjualan 10.500.000.000 kita pindahkan ke fiskal 10.500.000.000. Jumlah pendapatan dan beban lain-lain 73.940.000 rupiah, di fiskal 45.940.000 rupiah. Laba bersih sebelum PPh di komersial adalah 1.971.578.000 rupiah. Di fiskal 1.934.778.000 rupiah. Setelah kita akan menghitung PPh badan terutangnya. Peredaran bruto sama dengan penjualan dikurangi retur dikurangi diskon ditambah pendapatan sewa. Jadi peredaran brutonya penjualannya tadi kan 10.500.000.000 rupiah
dikurangi dengan returnya Rp12.440.000 dikurangi diskonnya Rp8.720.000 ditambahkan dengan pendapatan sewa yaitu Rp50.820.000, jadi peredaran brutonya adalah Rp10.529.660.000. Penghasilan kena pajak menurut pemeriksa sebesar Rp1.934.778.000. PKP dibulatkannya Rp1.934.778.000. Kita akan menghitung penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, yaitu rumusnya adalah 4.800.000.000 dibagi dengan peredaran usaha setahunnya dikali dengan PKP setahunnya. Berarti di sini adalah 4.800.000.000 dibagi dengan 10.529.660.000 dikali dengan PKP-nya adalah 1.934.778.000, yaitu hasilnya Rp881.978.563. Selanjutnya ada penghasilan kena pajak tidak mendapat fasilitas, yaitu Rp1.534.778.000 dikurangi Rp881.978.563 adalah Rp1.052.799.437. Lalu kita akan menghitung PPh terutang atas penghasilan kena pajak. 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Jadi 50% dikali 25% dikali 881.978.563 hasilnya adalah Rp110.247.320. Lalu kita akan menghitung atas penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas, yaitu rumusnya 25% dikali penghasilan kena pajak tidak mendapat fasilitas. Jadi 25% dikali Rp1.522.799.437 hasilnya adalah Rp263.199.859. Jadi jumlah PPh terutangnya adalah Rp373.447.179. Kredit pajak. Kredit pajak yang dipotong pihak lain di sini ada PPh pasal 22 atas impor, yaitu sebesar Rp102.750.000. Terus ada PPh pasal 23 atas pendapatan sewa, tarifnya 2% dikali dengan Rp50.820.000. Jadinya Rp1.016.400. Jadi jumlah kredit pajak yang dipotong pihak lain sebesar Rp103.766.400 hasil dari penambahan dari PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Terus PPh yang masih harus disetor sendiri sebesar Rp269.680.779 hasil pengurangan dari jumlah PPh terutang dikurangi jumlah kredit pajak yang dipotong pihak lain. Terus yang B, kredit pajak disetor sendiri. PPh pasal 25 sebesar Rp108 juta, jumlah kredit pajak yang disetor sendiri Rp108 juta, PPh kurang bayar, hasil dari pengurangan jumlah PPh yang masih harus disetor sendiri dikurangi dengan jumlah kredit pajak disetor sendiri sebesar Rp161.680.779. Kenapa disebut dengan PPh kurang bayar? Karena PPh terutangnya lebih besar daripada kredit pajaknya. Kalau misalnya lebih bayar, berarti PPh terutangnya lebih kecil daripada kredit pajaknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.